Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa kabar? Tuhan Yesus baik, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya akan langsung memasuki firman Tuhan yang saya kasih judul, boleh dibantu klik termasuk pad-nya. Oke, dibenarkan supaya hidup benar, boleh dibantu ya. Itu yang pertama. Bapak Ibu, manusia itu mengalami atau memiliki sifat alami, yang mana sifat alami ini menjadi karakteristik bawaan secara umum yang dimiliki oleh setiap orang, yang mana membentuk dasar perilaku kepribadian. Jadi setiap manusia, setiap orang yang di tempat ini yang bernafas, itu memiliki sifat alami, sama-sama katakan sifat alami. Dan sifat alami ini yang membentuk dasar perilaku dan kepribadian. Ada beberapa sifat alami, cuman saya ambil 3 saja, karena sifat alami ini yang dianggap umum. Yang pertama adalah naluri bertahan hidup, sama-sama katakan naluri bertahan hidup. Secara alami, manusia memiliki naluri bertahan hidup. Pasti. Kalau Bapak Ibu tidak disuruh makan pun, kalau lapar pasti makan. Kenapa? Karena ingin tetap hidup, betul ya? Gak ada kekuatan Pak kalau nggak makan. Jadi secara alami manusia itu pasti punya naluri bertahan hidup. Dan naluri bertahan hidup yang seperti ini tercermin dalam reaksi untuk sesuatu yang bahaya atau situasi yang mengancam, seperti rasa takut atau kehati-hatian. Dan terkadang naluri bertahan hidup manusia ini justru membuat seseorang jatuh dalam dosa. Tadi kalau lapar tidak usah disuruh, langsung makan. Alkitab berkata, ada makanan, ada pakaian, sudah cukup. Namun manusia itu keinginannya berkembang. Betul ya? Bukan hanya bertahan hidup saja, tetapi kalau bisa mencapai level hidup yang lebih baik dan yang lebih baik. Tapi ada orang yang memiliki naluri bertahan hidup ini justru melakukan pelanggaran atau dosa dengan cara menghalalkan segala cara supaya dapat mencapainya. Karena naluri bertahan hidup ini semua cara dipakai, salah satunya ada yang mencuri, Bapak Ibu. Ada orang yang bahkan merampok. Karena kalau urusan perut ini sudah urusan nyawa katanya. Ada juga yang rela membunuh demi bertahan hidup. Namun ada yang tidak melakukan kejahatan seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi mereka melakukan sesuatu yang dianggap memalukan, yaitu mengemis. Ngemis itu kan malu Bapak Ibu ya. Tapi orang Indonesia ini ngemis gak ada malu-malunya. Karena pengemis di Indonesia ini mungkin lebih kaya daripada yang ngasih Bapak Ibu. Kita ngasih 500 tapi mereka punyanya udah jutaan. Orang yang ngasih naik sepeda motor Honda Beat, tetapi pengemisnya malah naik mobil Avanza Bapak Ibu atau PCX. Ya beda ya antara pengemis dengan musisi jalanan. Beda, tahu ya musisi jalanan ya? Orang yang pakai gitar, walau, ya dianggap musisi jalanan lah. Tapi ada orang yang memang mengemis. Kemarin saya di Surabaya sama istri. Saya lagi beli buah itu loh, buat rujak itu loh Bapak Ibu. Bukan banyak ya di Surabaya ya. Orang yang gerobak terus jual rujak langsung, rujak buah. Saya dipepet oleh seseorang yang tua, tapi nggak tua banget, saya lihat masih sehat Bapak Ibu. Dia langsung berkata, Pak, Bapak kan beli 2, dia dengar. Saya bilang, saya beli 2 Pak. Yang satu lengkap, yang satu jangan lengkap. Saya skip yang ini.
Dia dengar, saya enggak tahu, saya pikir orang biasa. Karena pakaiannya biasa. Pak, Bapak kan beli 2, yang satu saya ya Pak ya. Karena saya belum makan Pak. Bayangin Bapak Ibu, saya langsung ditodong seperti itu di Surabaya. Udah enggak ada malu-malunya. Saya diemin aja, istri saya belum tahu. Ya Pak ya, satu untuk saya pokoknya. Terus Bapak Ibu ngomel aja di dekat saya. Pokoknya satu untuk saya, satunya untuk Bapak. Bapak kan beli 2, dia enggak tahu kalau istri saya itu ada di dekat situ. Tiba-tiba istri saya datang, istri saya tanya, lapo, gak popo, saya bilang gitu. Orangnya tahu, saya beli 2 ternyata untuk istri saya, dia mulai mundur. Tapi lama-lama hati ini gak bisa dibohongin. Saya kasih uang, nih Pak silakan beli sendiri. Dia ngomong apa tadi? Pak, satunya untuk saya ya, saya dari pagi enggak makan. Saya bayangin Bapak Ibu, kalau dari pagi enggak makan terus makan rujak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Naluri bertahan hidup manusia ini makin hari makin berkembang dan terkadang masuk dalam level beringas atau enggak bisa dikendalikan dengan baik. Firman Tuhan mencatat hal ini bahwa makin hari manusia ada, justru manusia itu makin membuahkan kejahatan di hadapan Tuhan. Di Kejadian 6 ayat 5 dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu makin besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini Kejadian pasal yang ke-6. Bumi dan seisinya diciptakan pada Kejadian pasal berapa Bapak Ibu? 1. Ini baru Kejadian pasal ke-6, Tuhan sudah mencatat bahwa manusia itu makin lama makin banyak, justru mereka juga makin besar perbuatan jahatnya kepada Tuhan. Makin banyak manusia, makin beragam apa saja yang dilakukan. Beragam dosa dan pelanggaran. Dulu enggak ada internet, sekarang ada internet. Dosanya makin bertambah, dosa matanya makin bertambah. Makanya dikatakan makin bertambah manusia, maka dosa akan semakin banyak dilakukan dan peluang berbuat dosa itu semakin besar untuk menghampiri kita. Kalau kita makin sering ketemu orang yang tidak takut akan Tuhan di luar sana, yang mereka sering berbuat dosa dan kita kumpul sama mereka, maka peluang berbuat dosa kita juga akan besar. Sama seperti apa yang mereka lakukan. Karena kita terpengaruh dengan komunitas atau gaya hidup orang lain. Karena dosa ini seperti kanker. Satu bibit namun bisa menjalar atau menyebar. Makin lama durasinya, maka makin lama penyebarannya. Kanker kan seperti itu ya. Mungkin ditaruh di drum aja biar bisa main ya. Dari Adam dan Hawa sampai ke anak-anaknya, dan hanya sampai pasal 6 ini saja kejadian dosa itu sudah sangat dahsyat, besar sekali, banyak sekali. Dengan alasan manusia bertahan hidup. Katanya seperti itu. Bayangin ada Kain dan Habil. Yang mana Kain ini insecure terhadap siapa? Habel. Tahun depan CMPro akan saya ajari tentang insecure. Bapak Ibu, kita itu hampir semua mengalami yang namanya insecure. Oh iya, hampir semua kita, tapi kadang kita enggak sadar. Apa yang kita ucapkan sebenarnya adalah bentuk daripada insekuritas kita. Kalau kita sekarang banyak ngomong tentang uang dan uang, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita enggak punya uang, atau yang kedua, kita pernah enggak punya uang. Jadi sadar atau tidak sadar tentang uang, kita sedang insecure. Sama tentang jabatan. Kadang kita insecure, dulu saya pernah punya jabatan. Ada 2, antara sekarang dia enggak punya jabatan, atau dia punya jabatan tapi berbeda dengan jabatan yang dulu. Ada banyak orang insecure. Sekarang insecure ini makin banyak Bapak Ibu. Salah satunya memposting hal-hal yang
sudah dia alami, tapi supaya orang lihat dia itu lebih baik. Contoh, ini contoh, nggak ada di tempat ini. Dia enggak pernah jalan-jalan, dia enggak pernah pergi keluar, atau dia enggak pernah acara, tiba-tiba gereja ngadain acara. Gereja ngadain acara, jalan-jalan sebagainya. Yang diupload cuma dia sendiri dan caranya dia jalan-jalan. Padahal yang ngajak adalah acara gereja. Dia enggak upload seluruh kelompok itu. Ini orang insecure. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan perhatian dari orang. Dia ingin dianggap, wah kamu sering jalan-jalan ya, kamu sering kemana-mana ya. Dan dia hanya mengupload dirinya sendiri atau keluarganya. Tapi dia tidak pernah upload kelompok yang bersama-sama dengan dia. Ini berangkat dari bertahan hidup. Orang yang bertahan hidup itu bisa melakukan banyak cara. Salah satunya dimensi yang lain adalah mempertahankan kebenarannya sendiri dan cenderung menyalahkan orang lain atas apa yang dia lakukan atau dia katakan. Dengan kata lain, naluri bertahan hidup ini menjadi dasar naluri mempertahankan pandangan pribadi dan cenderung menyalahkan pandangan orang lain. Ini juga insecure. Orang yang insecure adalah orang yang memiliki NPD. Orang yang suka menyalahkan orang lain, tapi dia nggak mau disalahkan. Atau orang yang suka ngomongin jelek terhadap orang lain, tapi dia nggak sadar. Ada banyak orang yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau tahu pandangan ini, ikut CM Pro. Pak, aku udah tua, ikut saja karena CM Pro itu nggak ada batasnya. Batasnya cuma dari kuliah atau kerja sampai kakek, nenek. Akan saya ajar di situ Bapak Ibu. Dan orang yang berusaha untuk bertahan hidup seperti ini menjelekkan orang lain, dia melakukannya supaya mendapatkan posisi aman. Aman untuk tidak disalahkan, aman untuk tidak diganggu, aman karena apa yang dia katakan atau lakukan benar menurut pandangannya sendiri. Naluri bertahan hidup ini kalau tidak didasari dengan kebenaran firman Tuhan, saya katakan di awal tadi, pasti akan menimbulkan banyak pelanggaran dosa. Karena makin berkembang manusia, maka makin berkembang pula dosa yang ada dalam dunia. Sebagai seorang Kristen yang tahu kebenaran, kita harus sama-sama menyikapi hal ini dengan baik dan benar. Tapi Bapak Ibu, kita ini dibilang orang Kristen itu orang yang sengsara hidupnya. Kok bisa sengsara Pak? Ya, karena apa yang kita lakukan tidak boleh sama dengan apa yang dunia lakukan. Betul? Dunia seenaknya sendiri. Mereka bisa lakukan apapun, mereka bisa ngomong apapun tanpa mereka mikir tentang yang namanya dosa. Kita itu sengsara Bapak Ibu. Yang lain ikut korupsi kita nggak bisa. Yang lain ikut bolos kita nggak bisa. Kita sengsara. Di 2 Timotius 3 ayat 12-14 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup, beribadah, bersekutu, dan terus ada di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang yang jahat, orang yang menipu akan bertambah kejahatannya. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah kita berpegang teguh pada kebenaran yang telah kita terima dan kita yakini. Amin. Jadi kita itu sebenarnya menderita. Karena kita tidak meluaskan daging kita untuk melakukan seenaknya sendiri. Ini yang dinamakan bagaimana kita memanage free will kita. Kehendak bebas kita. Kita bisa dan bebas tidak ke gereja hari ini. Kita bisa ngomong seenaknya di gereja hari ini, betul enggak? Tapi apakah kehendak bebas kita mau kita taklukkan di hadapan Tuhan apa tidak? Bapak Ibu bebas kok jalan-jalan kiri kanan bebas. Tapi masalahnya apakah engkau mau menaruh kehendak bebasmu di hadapan Tuhan, taat mendengar atau tidak?
Setiap orang memiliki kehendak bebas. Ini kan kehendak saya, ini kan hak saya. Semua orang bisa bicara seperti itu. Dan HAM, menteri kita yang baru berkata, gak apa-apa. Tapi ingat, kehendak bebas harus ditaruh di bawah kaki Yesus. Karena itu ayat ini keluar. Kita itu kayaknya menderita. Kenapa? Karena kita harus hidup di bawah naungan hukum kebenaran Tuhan. Bukan hidup di bawah naungan hukum kebenarannya sendiri. Yang pertama tadi, naluri bertahan hidup. Yang kedua sekarang, rasa ingin tahu. Sama-sama katakan rasa ingin tahu. Manusia itu cenderung memiliki keingintahuan alami untuk dan terhadap segala sesuatu yang mendorong dirinya untuk melakukan inovasi dan pembelajaran lebih lagi. Namun Bapak Ibu, rasa ingin tahu ini bisa menimbulkan dan jadi masalah jika tidak dikelola dengan baik. Ingin tahu tentang segala sesuatu itu bagus, tapi ada beberapa hal yang dilarang. Biasanya kalau orang itu dilarang, mereka makin apa Bapak Ibu? Makin apa? Penasaran. Makin penasaran seseorang itu, dia makin berusaha untuk mencari kenapa sih kok dilarang. Dan dia saat dia mencari itu karena rasa ingin tahunya, terus dia merasakan ternyata apa yang dia rasakan itu enak, apa yang dilarang tadi ternyata tidak membawa dampak yang negatif, maka orang ini cenderung akan melakukan lagi, betul enggak? Ngini kok dilarang, wong enak. Padahal orang yang melarang tahu, kalau kamu melakukan ini, maka akibatnya akan seperti ini. Karena dia rasa ingin tahunya besar, dia coba-coba hal tadi, terus dia merasa enggak ada masalah, saya enggak rugi saat saya mencoba hal ini, dan tidak ada orang yang dirugikan. Maka setelah saya mencoba, saya terjerumus di dalamnya dan menjadi kebiasaannya sehingga orang itu bisa masuk dalam keterikatan. Karena rasa ingin tahu, itu naluri alami manusia. Coba yo. Nah gitu Bapak Ibu. Nah inilah mengapa saya baru sadar saat menyiapkan ini. Saya baru sadar, inilah mengapa Allah mengusir Adam dan Hawa salah satunya. Karena awalnya mereka coba-coba, terus mereka ambil buah dari pohon yang terlarang itu Bapak Ibu. Dan Tuhan ngomong, keluar kamu dari sini supaya apa? Rasa ingin tahumu berhenti di situ. Karena kalau tidak kamu akan ingin tahu apa yang aku larang lain sehingga kamu akan melakukan perbuatan yang dilarang itu. Orang Jawa itu enak ngomongnya. Dilarang tambah dilakoni, bahasa Jawa itu apa? Jarak Bapak Ibu. Ada yang kayak gitu? Cucu saya itu yang udah lama gak kesini itu, gak bisa dilarang Bapak Ibu. Karena kalau dia dilarang, malah dia melakukan, hei nak diem. Wah dia malah rame Bapak Ibu. Rasa ingin tahu ini bagus namun juga berbahaya. Anak zaman sekarang ngomongnya kepo. Knowing every particular object. Apapun itu kepingin tahu. Orang-orang tua kan tahu, kepo yo. Apa artinya kepo? Embo pokoknya ngomongnya kepo. Contoh, ada orang ngomong pura-pura nyapu Bapak Ibu. Cek kerungu, biar dengar apa yang diomongkan. Ada orang datang ke rumahnya, tetangganya pura-pura siram-siram Bapak Ibu jam 10 malam. Setiap ada tamu seperti itu. Selalu dan always Bapak Ibu. Jam setengah 12 malam pun kalau ada tamu, pura-pura srek, lapo. Jam setengah 12 itu nyapu. Gak bendino nyapu nih, ben me ono tamu tonggone. Di sini enggak ada Bapak Ibu. Di sana ada. Ini namanya kepo. Rasa ingin tahu. Yang ketiga, sifat alami manusia
adalah kreatif dan imajinasi. Sama-sama katakan kreativitas dan imajinasi. Ini sifat alami manusia. Kemampuan berpikir kreatif dan berimajinasi adalah salah satu ciri khas manusia yang memungkinkan manusia menciptakan seni, teknologi dan solusi terhadap masalah. Saya masih ingat ya sistem IM ini, ear monitor private ya. Dulu waktu saya jadi gembala pertama kali, dulu waktu sebelum jadi gembala itu soundnya tuh ngadep ke jemaat semua. Bahasa Jawanya itu banteran. Setelah saya di Jakarta, saya tahu bahwa ada yang namanya private monitor, ada yang namanya set fill, left and right dan sebagainya. Saya ubah, saya pelan-pelan ngomong, kita nggak punya uang Pak Kasim, tapi saya butuh ini. Nah, Pak Kasim itu memiliki kreativitas dan imajinasi yang luar biasa. Sehingga sampai sekarang produk-produknya ini adalah produk dari Pak Kasim, Bapak Ibu. Jadi cintailah produk-produk Indonesia, Bapak Ibu. Tepuk tangan dong buat Pak Kasim. Ini kita belum beli ini, kita masih pakai produk-produknya Pak Kasim, Bapak Ibu. Ya, namun kreativitas dan imajinasi ini bisa disalahgunakan untuk pelanggaran dan dosa. Karena dosa itu butuh kreatif. Contohnya apa? Ini. Butuh kreatif gak Bapak Ibu? Butuh. Coba mau nyolong sepeda bawa cangkul Bapak Ibu, bisa kira-kira? Nyolong sepeda bawa pulpen atau pensil yang benar-benar buat nulis, bisa kira-kira? Nah bisa, mereka harus memodif sesuatu supaya mereka bisa langsung, meskipun itu dikunci ganda, mereka udah tahu caranya. Makanya untuk melakukan dosa pun mereka membutuhkan yang namanya kreatif. Maling itu kreatif Bapak Ibu. Betul enggak kira-kira? Kalau mereka enggak kreatif, mereka enggak akan bisa nyolong Bapak Ibu. Jadi mereka itu selalu update. Nah kalau Bapak Ibu enggak pernah update, kalah ambek. Nah itu. Bener enggak? Maling itu selalu update. Maling itu lebih pintar daripada yang punya rumah. Tahu saja celahnya. Nah, kreativitas ini ada di dalam diri orang yang bisa melakukan ketidakbenaran. Selain maling, yang memerlukan kreativitas apa? Selingkuh. Iya apa enggak? Menyembunyikan chatnya, dihapus chatnya, bukan chat tembok loh ya. Yang nggak jawab, aduh. Selingkuh itu butuh kreatif. Loh iya loh Bapak Ibu. Yang kedua, yang butuh kreatif itu apa? Korupsi. Butuh kreatif gak? Dibolak-balik, iki dipakai. Ngomongnya apa Bapak Ibu? Pak saya itu enggak nyolong uangnya negara loh Pak. Saya cuman pinjam. Minjam uangnya negara. Lalu dipinjam tapi gak bisa dikembalikan, ya wis Pak. Aku pasang badan. Yang ketiga yang butuh kreatif itu apa? Penipuan. Pernah Bapak Ibu tiba-tiba ditelepon, anak yang bernama ini kecelakaan. Oh iya, pokoknya transfer sekian nanti kita akan segera masukkan UGD. Jadi kakaknya istri saya ini pernah ditelepon oleh penipu. Katanya istri saya ini sedang kecelakaan ya sayang ya. Kecelakaan atau masuk penjara atau masuk polisi gitu loh. Wah supaya ini segera cepat ditangani maka transfer. Terus telepon, kon gak apa-apa ta? Lo gak apa-apa iki aku mau ke Malang, Mas Riko naik mobil. Lo cari kecelakaan. Oh enggak kok, kini aman-aman naik. Penipu itu juga butuh kreatif. Ini sifat dasar alami manusia. Bertahan hidup, rasa ingin tahu, kreativitas dan imajinasi. Tapi kita lihat dalam firman Tuhan, tadi kan contoh-contoh yang tidak baik, contoh-contoh yang berdosa. Yang pertama tentang bertahan hidup. Di Gua Adulam. Siapa namanya? Ya, puji Tuhan. Gak pernah tahu siapa yang ada di Gua Adulam. Taunya cuma Gua Maharani, Bapak Ibu. Daud, dia pernah bertahan hidup. Dia melarikan diri, bahkan sampai masuk beberapa gua. Salah satu gua yang terkenal adalah Gua Adulam. Betul ya? Gua ini gambarnya mungkin terlalu terang. Tapi Gua Adulam itu sangat dalam dan tidak ada cahaya sama sekali. Sehingga Daud dan para
Anak buahnya itu bersembunyi di situ untuk beberapa waktu. Saya pernah berkhotbah itu ya. Tapi khusus untuk hari ini gua adulam. Kenapa Daud melarikan diri? Karena Daud diancam untuk dibunuh. Bukan hanya diancam, dengan serius. Saul mau membunuh Daud. Bahkan apa yang terjadi pada saat Daud ada di gua, satu kali Saul kepengen pup Bapak Ibu. Pengen Dan Saul kepengen privacy, tempat yang tenang. Dan ketemulah sebuah gua. Dan Saul lagi Dan di belakangnya ternyata ada Daud dan para pasukannya. Dengan gampang seharusnya Daud bunuh Saul. Daud kalau bunuh Saul, benar gak kira-kira? Benar. Secara manusia benar. Kenapa? Karena dia sedang bertahan hidup. Daripada saya yang dibunuh, mending saya yang bunuh. Naluri Daud yang seharusnya melakukan hal itu, dia tidak mau lakukan. Kenapa? Karena Daud tahu yang namanya kebenaran. Naluri bertahan hidupnya Daud ini dia tidak kasih semata-mata untuk meloloskan dia dengan perbuatan yang tidak benar. Dan Daud tahu bahwa Saul ini tetaplah rajanya dia. Walau dia sedang diancam untuk dibunuh. Saat Saul udah jauh, Daud baru berteriak, Tuanku Raja. Ternyata engkau sehat-sehat saja, terpujilah nama Tuhan. Aku bawa secuil jubahmu, tanda bahwa kamu dekat dengan aku. Jubahnya dipotong sama Daud. Orang tadi yang kita lihat di awal, naluri bertahan hidupnya dibuat hal yang negatif. Tapi Daud naluri bertahan hidupnya tetap digunakan dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang kedua, naluri bertahan hidup rasa ingin tahu. Kita baca ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena orang-orang di Berea itu menerima apa? Firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini keren banget Bapak Ibu. Jemaat Berea adalah jemaat yang keponya tinggi, yang sangat ingin tahu tentang firman Tuhan. Tadi saya katakan banyak orang yang ingin tahu sehingga dia bisa terjerumus dalam dosa. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Orang justru malah jarak bahasa Jawanya. Tapi orang Berea juga punya rasa ingin tahu karena itu sifat alamiah manusia. Tapi rasa ingin tahunya mereka adalah rasa ingin tahu yang benar tentang Allah yang Maha Kudus. Bahasa sekarang mereka sering ke gereja, mereka sering beribadah, mereka sering membaca Alkitab, dan mereka sering untuk menyelidiki Alkitab. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu punya rasa ingin tahu karena ini adalah sifat dasar naluri alami manusia, maka gunakan itu untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Bukan cari yang lain. Kalau kita mendahulukan Tuhan dan kerajaannya, kita mencari Dia terus, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kalau kita mencari yang lain, kita akan melupakan Tuhan. Tapi kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka semua yang tidak pernah dipikirkan kita, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Naluri bertahan hidup seperti Daud, jangan gunakan free will kita untuk melakukan hal yang tidak benar dengan dasar bertahan hidup. Supaya saya bisa makan, supaya anak cucu saya lanjut umurnya, enggak bisa. Ingat Daud, meskipun dia bisa lakukan itu kepada Saul, dia taat akan kebenaran. Yang kedua, rasa ingin tahu. Jemaat yang di Berea meluapkan rasa ingin tahu mereka dengan cara berkumpul di gereja, membaca firman, menyelidiki firman, dan Tuhan menambahkan berkatnya atas mereka. Amin.
Kita lihat yang ketiga, habis rasa ingin tahu, naluri, rasa ingin tahu, terus apa lagi tadi Bapak Ibu? Yang ketiga Bapak Ibu? Kreativitas dan imajinasi. Kita lihat ini Bapak Ibu, dibaca ya firman Tuhan, cukup panjang, ayat 1 sampai 5, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah apa? Kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan apa Bapak Ibu? Keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam apa? Segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kreativitas dan imajinasi kita itu semua datangnya daripada Tuhan, dan harus dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang bekerja, menemukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang baru, katakan, ini aku lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Karena semua ini didapat daripada Tuhan. Lihat ini Bapak Ibu, dulu enggak ada orang yang bisa bikin benda dari emas. Enggak ada yang bisa bikin benda dari batu. Tuhan menghinggapi mereka, Tuhan turun ke atas mereka, dan Tuhan memenuhi mereka dengan apa? Keahlian, pengertian, pengetahuan untuk segala macam pekerjaan. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, manusia itu dirancang menjadi makhluk yang paling hebat. Kenapa? Karena sebenarnya manusia itu bisa mengerjakan segala macam pekerjaan. Cuman masalahnya males atau tidak, mau atau tidak. Bapak Ibu semua di tempat ini loh bisa berkhotbah seperti saya, bener enggak? Tapi mau enggak sekolah lagi? Saya kemarin tawarkan sekolah kepada Pak Darman. Karena di Komsel Markus belum ada anggota yang punya teologia. Ya, katanya Pak Darman, inilah aku, utuslah dia. Bu Sum setuju ya Bu Sum ya? Karena Matius sudah ada itu, Viko sama Asa. Terus Lukas sudah ada Pak Agus Gunawan, Yohanes sudah ada Bu Retno, tinggal Markus Bapak Ibu. Markus Bapak Ibu. Setuju ya Pak Darman ya? Amin. Semua bisa dikerjakan karena Tuhan mampu melakukan apapun untuk seseorang. Kalau kita dipenuhi dengan roh daripada Tuhan, maka keahlian, pengertian, pengetahuan untuk melakukan berbagai macam pekerjaan akan kita bisa kerjakan Bapak Ibu. Jadi enggak ada yang namanya Pak ini bukan bagian saya Pak. Pak saya enggak pernah tahu, saya enggak pernah bisa, tapi lakukan dan mengerti. Oke Pak, meskipun saya belum pernah pegang ini, saya mau belajar dan saya pasti bisa. Tolong diberi kesempatan. Terus ngomong sama Tuhan, Tuhan aku enggak pernah lo kerja di bagian itu. Tuhan ngomong, aku akan beri kamu kemampuan, aku akan beri kamu keahlian. Maka segala sesuatu itu akan bisa kita lakukan karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu ditawari, bisa enggak jadi manajer? Mau enggak jadi manajer? Saya enggak pernah jadi manajer. Saya biasanya jadi pegawai biasa. Loh, kami butuh manajer, kamu udah lebih dari berapa tahun kerja, kami butuh posisi dan saya percaya kamu. Bapak Ibu awalnya enggak bisa, ambil saja. Saya bisa, karena Tuhan yang memampukan saya. Jadi kita enggak usah cari-cari posisi, Tuhan nanti yang akan giring kita. Karena ada satu kali nanti, satu kelak nanti, ada kesempatan di mana Tuhan tahu, sudah waktunya engkau naik. Dan disitulah kita melihat bahwa kreativitas dan imajinasi kita bisa dituangkan, bisa dinyatakan dalam hal yang benar. Saya kembali ke judul khotbah, dibenarkan supaya hidup benar. Bapak Ibu dan saya ini dibenarkan oleh Tuhan. Kita ini bukan orang yang benar, tapi kita adalah orang yang dibenarkan. Tapi sudah dibenarkan, kebanyakan manusia itu tidak mau hidup dalam kebenaran. Dengan alasan tadi, kan anak cucu saya butuh makan Pak, saya punya istri, saya punya suami,
saya butuh dapur saya ngebul, naluri bertahan hidup. Dia juga berkata bahwa, Pak, karena saya ingin tahu ini, makanya saya lakuin ini, Pak. Dia berkata bahwa itu adalah naluri dia. Atau bahkan dia berkata bahwa, ya karena Tuhan udah kasih saya kemampuan, Pak, makanya saya bisa korupsi, Pak. Ada loh orang Kristen yang korupsi. Ada di Singapura, pendeta itu dianggap korupsi. Kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, pendeta yang cukup terkenal, bukan dianggap lagi, tapi benar-benar korupsi. Karena gembala sidang itu memakai semua keuangan gereja untuk bisnis istrinya. Nanti Bu Mega cek ya, apakah ada aliran dana ke istri saya? Di luar rimbes-rimbes yang kita butuhkan. Jadi pendeta ini memakai seluruh keuangan gereja supaya bisnis istrinya itu makin besar. Pendeta iso korupsi, Danio, ojo ngomong itu sama saja Bapak Ibu. Orang korupsi tadi perlu imajinasi. Pencuri itu butuh kreativitas. Mereka berkembang Bapak Ibu. Benar gak kira-kira? Tapi ingat, kita dibenarkan supaya hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita kreatif, bukan untuk hal yang negatif. Tapi kita kreatif untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya tuh melihat senangnya dusun ini Bapak Ibu. Kemarin totalitas, betul ya? Totalitas tanpa batas, kreatif semua. Saya yakin 24 nanti Desember pasti kreatif semua di sini. Ngerti maksud saya? Ke gereja, gak iso Pak. Ayo dekor, gak iso Pak. Ayo latihan, menit tampil. Seminggu berturut-turut, gak nurut no tanggane, latihan. Saya yakin di gereja ini dipenuhi orang yang kreatif. Natalan besok pasti kumpul semua Bapak Ibu. Amin. Lek gawe dusun kreatif mosok gawe gereja enggak? Pasti lebih kreatif. Kon kenek kon. Yes. Padahal saya gak masukkan ini loh Bapak Ibu, kok tiba-tiba masuk. Berarti artinya ini semua untuk kita. Kalau untuk di dunia, top jor-joran Bapak Ibu. Kalau untuk gereja duduk bagianku. Tapi kalau untuk yang lain, duduk bagiannya ya disikat. Termasuk uangnya ya disikat Bapak Ibu. Asal ada makan. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Kemarin Selasa, kami rapat dan saya sudah memutuskan sebagai gembala. Saya mau kasih reward kepada jemaat di tempat ini. Rewardnya Natal tahun ini enggak ada yang masak, kecuali Pak Maui 50 porsi saja sebagai tambah-tambahan. Natal tahun ini makanannya itu adalah catering Bapak Ibu. Cateringnya enak, serius enak, gak percaya nanti ya. Bapak Ibu wis duduk tenang diam dalam hadirat Tuhan. Jadi tenaganya Bapak Ibu bukan untuk masak tetapi untuk melean untuk kreativitas di gereja, amin. Jangan bilang di gereja gak makane, catering Bapak Ibu. 500.000 per RT itu apa artinya dibanding catering nanti Bapak Ibu? Ngerti maksud saya? Ngerti ya? 500.000 buat makan RT. Gak ada bandingannya sama catering yang akan kita makan. Bukan cateringnya yang kita makan. Makanan yang disediakan oleh catering. Kalau untuk sesuatu yang di luar Tuhan aja engkau semangat, apalagi yang ada di dalam Tuhan. Engkau pasti tidak hilang-hilangan. Amin ya. Loh saya ini gembala, saya ini Bapak Rohani, wajib menegur kalau ada yang kurang, betul lah. Kalau tidak mau itu pintu terbuka lebar. Tahu maksud saya? Ditandani harus mau. Kalau untuk dunia, totalitas. Kalau untuk Tuhan sangat terbatas. Njalu diberkati. Oh, njalu sing duwe desa, njalu diberkati kono. Kalau saya Tuhan ngomong gitu. Wong gawe gereja, gawe kemuliaan nama Tuhan kok hilang-hilangan. Tapi gawe yang lain juga luar biasa. Coba ibadah panas-panas jam 10 di Padang.
Mau Bapak Ibu? Kan kita mau ada ibadah padang ya Pak Agus Sartono ya. Amin. Coba nanti panitia bikin ibadah jam 10 di Caringno kabeh. Ngamuk yang gembalai. Kalau sing ngadem Pak, wingi berapa jam panas-panas gelem. Harus imbang. Enak kan saya? Kalau engkau totalitas di sana, engkau lebih totalitas di gereja Tuhan. Engkau rasa enoh kan ya. Kenapa saya lakukan ini? Anda itu loh luar biasa di luar. Jangan kurangi keluar biasaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda udah kreatif. Jangan ngomong, wah kan ini untuk ini. Udahlah, jangan banyak alasan. Kesehatan dari Tuhan. Keuangan dari Tuhan. Apa yang kau miliki semua dari Tuhan. Kembalikan untuk Tuhan. Jadi ketua panitia aman Mas Jerry nanti ya. Semua pasti bergerak. Kayaknya nggak usah sewa cucian, orang-orang cuci piring. Kayaknya udah semua bergerak nanti ya. Ya pasti uang pakai catering kok Bapak Ibu kade apa yang dicuci. Saya berharap firman Tuhan ini mengubahkan kita semua. Dibenarkan supaya hidup benar. Jangan benar sesuai dengan kehendak sendiri, tapi benar sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Karena kekuatan gereja ini adalah kebersamaan kita semua. Saya itu kangenan sama Bapak Ibu. Kangennya di mana Pak? Habis acara Natal jangan pulang dulu. Kita itu masih bersama-sama. Nyapu bersama itu indah loh Bapak Ibu. Loh gak percaya. Ngepel gereja bersama itu indah. Angkat-angkat kursi dan meja bersama itu indah loh Bapak Ibu. Ojo nggawa ancak tok ae sing indah Bapak Ibu. Mana Pak Riko kira? Iyalah. Semua harus dilakukan bersama-sama karena indah. Indah itu tahu. Tahun ini kalau ada yang gelungan enggak apa-apa kok Bapak Ibu. Kayak parabola besarnya itu enggak apa-apa kok. Ayolah. Natal besok kostumnya itu hijau royo-royo. Oh bukan ya apa? Hijau pastel Bapak Ibu. Ya. Hijau pastel. Jadi kalau Bapak Ibu pasti punya berkat. Pasti Bapak Ibu yang kemarin ada punya berkat kok untuk itu. Pasti punya berkat. Nanti sebagian besar jemaat akan pakai hijau pastel. Terutama yang dusunnya di sini. Saya lihat situ-situ. Woi. Kemarin yang diupload sudah saya simpen satu-satu Bapak Ibu. Nah nanti tak banding mosok. Sewone piro. Iki anu ayo. Gak enak tuh enak ndak enaknya punya gembala orang asli sini ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi matanya bisa kemana-mana. Cuman ini kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya minta pemain musik bisa maju. Jujur ini gak saya siapkan di khotbah yang terakhir-terakhir ini. Tapi mengalir aja tiba-tiba. Ingat Natal besok adalah hijau royo-royo, hijau pastel loh, hijau pastel Bapak Ibu. Mumpung diskon matahari dan ramanya besar-besaran, silakan ke sana. Pak, kono duwe pasti ono berkate Bapak Ibu. Wong acara dusun ono berkate, masuk gereja ono berkate, ya. Ya pasti itu. Kono son horek, kene son holy Bapak Ibu. Iya Mas Kiki. Sana son horek, kene son holy. Ya, amin ya. Biar pelik bisa gini-gini nanti. Diare dari situ. Sukacita, Natal itu sukacita. Pelan-pelan wis kono sing tukaran kok Bapak Ibu. Apalagi kalau ada yang namanya itu catering. Kono sing bungkus karena semua di tangan saya Bapak Ibu. Satu pun nggak boleh bawa kresek saya bilang gitu. Bapak masih wis kresek antri kan catering di tangan saya. Ya enggak boleh ya enggak boleh. Nanti dibagi kalau sudah selesai. Selesai tunggu dulu. Tadi itu loh, kebersamaan itu indah. Nyapu bersama, ngepel bersama. Nah, setelah itu baru kita makan lagi Bapak Ibu. Amin.
semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, pelayan perjamuan.